Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat di masa pandemi ini dan tentunya tetap semangat untuk menuntut ilmu meskipun harus dilakukan secara online. Bagaimana teman-teman? Are you still excited about doing research? Harus ya, karena di masa informasi berseliweran dalam jumlah tak terhitung, pemilahan akan informasi yang benar dan salah harus dilakukan melalui pengumpulan fakta atau data. Dan ini akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Pernah tidak terlintas dalam pikiran kita, mengapa penting melakukan pengumpulan data dengan benar? Teman-teman pernah melakukan penelitian dan kesulitan dalam melakukan analisis? Well, beberapa kali saya menjumpai peneliti yang menyatakan bahwa there's something wrong with the data ketika kesimpulan penelitiannya dipertanyakan. Nah, jika ini yang terjadi, mungkin kita harus telusuri kembali apakah kita telah menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Jadi, mari kita membahas metode pengumpulan data. Namun sebelum kita masuk ke materi teknik-teknik pengumpulan data, kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa itu data, untuk apa data dikumpulkan, jenis-jenis data, dan terakhir apa saja sih metode-metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa pengertian data menurut para ahli. Ada yang menyatakan bahwa data adalah fakta mentah, observasi atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Ada juga ahli yang menyampaikan bahwa data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi suatu objek. Menurut Kamus Webster, data adalah things known or assumed atau sesuatu yang diketahui atau dianggap. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Jadi, data adalah kumpulan fakta, bisa berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh dari hasil penelitian atau pengamatan suatu objek. Dan data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Sekali lagi teman-teman, kondisi-kondisi ini hanya bisa didapat jika kita menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Lalu apa fungsi data itu sendiri? Data yang kita kumpulkan itu masih bersifat mentah, sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Karena itu data perlu kita olah sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Lalu digunakan untuk apa informasi ini? Pertama, sebagai dasar membuat keputusan. Kita semua tahu bahwa keputusan terbaik dan bertanggung jawab dibuat atas dasar data yang kita miliki. Kedua, data dibutuhkan untuk menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana berantakannya perencanaan yang kita buat jika kita tidak punya data yang mendukung perencanaan tersebut. Contoh saja, penyaluran bantuan langsung tunai yang sudah direncanakan menjadi tidak efektif apabila pemerintah tidak memiliki data yang valid tentang calon penerima bantuan. Yang ketiga, data dapat dijadikan acuan atau tolok ukur untuk melakukan suatu kegiatan. Let's say, untuk melakukan kegiatan liburan akhir tahun ini, kita pasti akan mengumpulkan sejumlah data tentang lokasi yang kita tuju, jenis transportasi yang akan digunakan, biaya yang diperlukan, dan sebagainya. Nah, terakhir, data digunakan sebagai bahan evaluasi. Teman-teman ada yang punya bisnis sendiri? Setiap periode waktu tertentu, misalnya tiap bulan, teman-teman pasti mengumpulkan data penjualan untuk bisa menilai apakah bisnis teman-teman berjalan dengan baik. Jadi, data memiliki banyak manfaat untuk menunjang keputusan-keputusan kita. Lalu ada jenis data-data apa saja yang perlu kita ketahui? Teman-teman, data dikelompokkan menjadi berbagai jenis, di antaranya berdasarkan cara kita mendapatkannya, kemudian berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Yuk kita lihat satu persatu. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Contohnya, data hasil survei, data hasil wawancara langsung, data hasil uji coba di laboratorium. Sedangkan data sekunder, kebalikannya, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang diteliti, tetapi didapatkan dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Contohnya apa?
data sensus penduduk oleh BPS, data penderita COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, atau data luas tutupan hutan di Pulau Kalimantan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk non-angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif ini biasanya bersifat subjektif, sehingga setiap orang yang membacanya bisa jadi memiliki penafsiran yang berbeda. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan bersifat objektif. Contoh, umur Ani 15 tahun, atau pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4.500 US dollar. Bisa teman-teman lihat ya, data seperti ini membuat setiap orang yang membaca atau melihat data tersebut memiliki penafsiran yang sama. Nah, data kuantitatif ini masih dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu data kategorik dan data non-kategorik. Masing-masing data ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Semoga ini tidak membingungkan teman-teman ya. Jadi, data kategorik terbagi atas data nominal dan data ordinal. Dan data non-kategorik terbagi menjadi data interval dan data rasio. Namun untuk lebih detailnya kita akan membahas jenis-jenis data kuantitatif ini pada sesi yang lain. Sekarang kita akan melihat jenis data berdasarkan sumbernya. Ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dilakukannya penelitian. Jika kita melakukan penelitian di perusahaan A, maka data internal kita peroleh dari perusahaan A tersebut. Misalnya, data kebutuhan tenaga kerja, tingkat kepuasan karyawan, jumlah karyawan, dan sebagainya. Sementara data eksternal kita peroleh dari perusahaan B sebagai pembanding perusahaan A. Terakhir, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu data cross-section, yang merupakan data yang diambil pada periode waktu tertentu, misalkan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten A pada tahun 2015. Kemudian yang kedua data time series atau berkala. Ini adalah jenis data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diteliti. Contohnya ketika saya melakukan penelitian tentang banjir Sungai Ciliwung, saya mengambil data debit air di 3 stasiun pengamatan untuk periode 10 tahun. Nah, data time series ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode untuk membuat perencanaan atau memutuskan suatu kebijakan. Oke teman-teman, kita tadi sudah membahas mengenai datanya. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Bagaimana sih mengumpulkan data dengan tepat? Teman-teman, dalam penelitian kita sering mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Meskipun saling berhubungan, dua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau merekam gambar. Nah, kualitas data hasil penelitian ditentukan oleh kualitas dua elemen ini. Betapapun sempurna instrumen penelitian yang sudah kita susun, jika pengumpulan data di lapangan dilakukan sembarangan tanpa mengikuti langkah-langkah yang seharusnya, maka hasil penelitian kita patut dipertanyakan validitasnya. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda. Hal ini sangat tergantung dari desain penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Pengumpulan data kualitatif pastinya akan berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data statistik juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data analisis. Pada beberapa desain penelitian, metode-metode gabungan juga digunakan yang dikenal dengan mixed method. Misalnya gabungan antara survei kuantitatif dengan focus group discussion.
Oke, ada 9 metode pengumpulan data yang saya tampilkan di sini. Pertama, sensus. Apa itu sensus? Jika kita melakukan sensus, artinya kita mendata seluruh unit populasi yang menjadi objek pengamatan. Contohnya, sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, seperti sensus penduduk, sensus pertanian, atau sensus ekonomi. Apa sih kelebihan sensus ini? Kelebihannya adalah data dapat disajikan hingga level wilayah terendah karena semua unit populasinya dikumpulkan. Tidak terdapat kesalahan penarikan sampel dan dapat membentuk kerangka sampel induk. Tetapi teman-teman jangan buru-buru memutuskan menggunakan sensus, apalagi jika populasinya besar. Karena kita perlu petugas sensus yang banyak, waktu pelaksanaan lebih lama, biayanya tentu saja lebih mahal, kesalahan non-sampling biasanya cukup besar, dan kita tidak bisa membuat daftar pertanyaan yang rumit karena akan semakin memperbesar kesalahan non-sampling ini. Kedua, kita punya survei. Nah, metode ini paling sering digunakan. Berbeda dengan sensus, survei hanya dilakukan pada sebagian unit populasi atau yang kita kenal dengan istilah sampel. Kelebihan survei berkebalikan dengan sensus, seperti biaya lebih murah atau variabel bisa lebih banyak. Tetapi jika langkah-langkahnya tidak diikuti dengan baik, kita rentan melakukan kesalahan penarikan sampel. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal survei ini. Ketiga, ada percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah kegiatan pengumpulan data dengan membuat rancangan percobaan. Contohnya, percobaan pemberantasan hama penyakit atau percobaan vaksin COVID-19. Keempat, dataset statistik. Menggunakan dataset statistik adalah tipikal penelitian kuantitatif. Bedanya, jika survei kuesioner dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek pengamatan, penggunaan dataset statistik dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah disediakan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas, seperti BPS atau lembaga lainnya yang pernah melakukan survei. Cara ini teman-teman terbilang efisien dan sangat umum diaplikasikan mengingat mahal dan lamanya riset kuantitatif bila peneliti membuat dataset sendiri. Kelima, ada studi dokumen, yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Berikutnya, wawancara. Teman-teman pasti sudah familiar dengan metode satu ini. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Tentu saja, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Misalnya telepon, email, Zoom, atau Skype. Kita mengenal dua kategori wawancara, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, peneliti hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari narasumber. Ketujuh, diskusi kelompok terfokus atau bahasa kerennya FGD. FGD ini sebenarnya merupakan variasi dalam format wawancara yang melibatkan lebih dari satu informan. Idealnya FGD dilakukan dalam satu meja. Well, tidak harus selalu menggunakan meja ya, tergantung situasi di mana kita berada. Yang jelas, para partisipan dan peneliti tidak mengenal secara personal sebelumnya. Mengapa demikian? Ini dilakukan untuk meningkatkan objektivitas proses dan hasil diskusi melalui focus group. Oke, kedelapan adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, tetapi dapat juga digunakan untuk merekam berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, atau gejala-gejala alam, dan tepat dilakukan pada responden yang jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, metode observasi ini terbagi menjadi dua kategori teman-teman, yaitu participant observation
di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data, dan non-participan observation yang merupakan kebalikan dari situasi pertama tadi. Terakhir, ada metode pencatatan administrasi atau registrasi, yaitu pencatatan secara individu oleh suatu institusi. Misalnya, pencatatan atau registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, registrasi calon mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk sedikit lebih jauh pada 3 metode yang sering digunakan, yaitu survei, wawancara, dan focus group discussion. Oke, biar sedikit segar, teman-teman dipersilahkan untuk mem-pause dulu video ini, lalu bisa seduh secangkir kopi, teh, atau yang paling nikmat, bikin mie rebus kalau sedang hujan di luar sana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal survei. Teman-teman, tantangan terbesar dari survei ini terletak pada pengambilan sampelnya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah sampel harus dipilih sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih. Dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan 0. Selain itu, pengambilan sampel secara acak atau random harus menggunakan metode yang sesuai dengan ciri-ciri populasi dan tujuan penelitian. Jadi teman-teman, meskipun sebuah sampel merupakan bagian dari populasi, bagian ini tidak selalu dapat disebut sampel jika cara-cara pengambilannya tidak benar. Nah, metode pengambilan sampel yang ideal memiliki sifat-sifat berikut ini. Pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, atau sampel harus representatif. Kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh. Ketiga, sederhana, mudah dilaksanakan. Keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pengambilan sampel adalah soal efisiensi. Metode A dikatakan lebih efisien daripada metode B apabila untuk sejumlah biaya, tenaga, dan waktu yang sama, metode A itu dapat memberikan tingkat presisi yang lebih tinggi. Atau, untuk tingkat presisi yang sama, metode A memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih rendah. Nah, teman-teman sering nggak sih bertanya, jadi berapa sampel yang harus diambil supaya kita bisa dapat data yang representatif? Jawabannya, ada 4 faktor yang harus kita pertimbangkan. Pertama, derajat keseragaman dari populasi. Prinsipnya adalah, makin seragam populasi, makin kecil sampel yang bisa kita ambil. Tapi kalau populasinya secara sempurna tidak seragam, maka hanya pencacahan lengkap yang dapat memberikan gambaran yang representatif. Kedua, teman-teman ingin penelitiannya seprecise apa? Karena makin tinggi tingkat presisi yang kita kehendaki, ya makin besar jumlah sampel yang harus diambil. Sampel yang besar cenderung memberikan praduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya. Pada sensus lengkap, presisi ini menjadi mutlak karena nilai taksiran sama dengan nilai parameter. Nah, teman-teman bisa lihat grafik ini ya, yang menggambarkan hubungan antara besarnya sampel dengan besarnya kesalahan. Pertimbangan ketiga adalah rencana analisis. Ada kalanya besarnya sampel telah mencukupi dan sesuai dengan presisi yang dikehendaki. Tetapi jika dikaitkan dengan kebutuhan analisis, jumlah sampel tersebut kurang mencukupi. Contohnya gimana? Jika kita ingin melihat hubungan tingkat pendidikan responden dengan pemakaian alat-alat kontrasepsi misalnya, kita membagi tingkat pendidikan responden secara rinci. Belum sekolah, belum tamat SD, belum tamat SMP, tamat SMP, dan seterusnya. Mungkin tidak cukup dengan mengambil 100 responden. Kenapa? Karena akan ada banyak sel dari matrik yang kosong. Lalu pertimbangan terakhir adalah tenaga, biaya, dan waktu. Jika teman-teman menginginkan presisi yang tinggi, maka jumlah sampel harus besar. Namun apabila dana, tenaga, dan waktu terbatas, maka tidak mungkin mengambil sampel yang besar. Ini berarti presisinya akan menurun. Saya sendiri pernah melakukan survei dengan jumlah responden lebih dari 2.000 orang. Ya, tetapi itu karena ada yang bayarin saya.
Oke, sekarang kita lihat metode pengambilan sampel. Ada beberapa metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Tapi pada dasarnya ada dua kelompok besar, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Rinciannya bisa teman-teman lihat pada bagian berikut. Sampel probabilitas artinya setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Berdasarkan suatu sampel probabilitas, maka peneliti dalam batas-batas tertentu dapat menarik kesimpulan yang berlaku bagi seluruh populasi. Jadi pengambilan sampel probabilitas lebih ditujukan untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. Jenis sampel probabilitas antara lain adalah sampel acak, sampel sistematik, sampel acak distratifikasi, sampel gugus sederhana, sampel gugus bertahap, dan sampel wilayah. Sedangkan sampel non-probabilitas artinya setiap unsur dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode ini digunakan jika peneliti tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi atas dasar satu sampel. Peneliti semata-mata hanya ingin mendapatkan kesan mengenai hal-hal tertentu. Nah, jenis-jenis sampel non-probabilitas antara lain adalah sampel purposif, sampel kuota, sampel jenuh, sampel eksidental, dan sampel bola salju atau snowball. Rumus-rumus statistik dari masing-masing jenis sampel ini tidak akan saya tampilkan di sini ya teman-teman. Nanti bisa kita bahas di video-video berikutnya. Nah, teman-teman pernah melakukan wawancara? Untuk penelitian tentu saja, bukan wawancara kerja ya. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survei. Dan teman-teman melakukan wawancara itu tidak mudah, apalagi jika ingin menggali informasi yang mendalam dari informan. Sebelum teman-teman memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, kita sebagai peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai informan. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara, yaitu the setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, the actors. Peneliti perlu mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Jika teman-teman melakukan wawancara di suatu daerah yang bukan dari daerah kita berasal, kita harus mendapatkan informasi budaya di daerah tersebut. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau diucapkan, sehingga tidak menyinggung informan dan membuat kegiatan wawancara terhambat. Kemudian, the events. Setelah kita memahami the setting dan the actors, kita perlu menyusun protokol wawancara berdasarkan informasi-informasi yang telah kita peroleh. Nah, teman-teman, hasil wawancara sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi arus informasi. Faktor-faktor ini adalah pewawancara itu sendiri, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki, dan mencatatnya. Kalau semua tugas ini tidak dilaksanakan sebagai mestinya, jangan berharap kita akan mendapatkan hasil wawancara yang bermutu. Syarat menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan. Mengapa? Karena responden dapat mempengaruhi hasil wawancara dan mutu jawaban yang diberikannya, tergantung pada apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat dan bersedia menjawabnya dengan baik. Teman-teman bisa melihat pada bagian di sini, bahwa setiap pewawancara dan responden memiliki karakteristik sosial, kemampuan menangkap dan menjawab pertanyaan.
Perbedaan karakteristik sosial tertentu dapat menghambat kelancaran proses wawancara. Misalnya, seorang pewawancara yang berasal dari lingkungan sosial yang tinggi mungkin merasa kurang senang dan tidak betah berada dalam lingkungan responden yang berasal dari golongan yang lebih rendah. Nah, dalam prakteknya, hal ini penting diperhatikan. Dan keadaan ini bisa diatasi melalui pemilihan pewawancara yang tepat, serta penyelenggaraan latihan dan bimbingan yang direncanakan dengan baik. Kemudian topik penelitian atau daftar pertanyaan dan isi kuesioner dapat pula mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara karena kesediaan responden untuk menjawab itu tergantung pada apakah ia tertarik pada masalah itu dan apakah topik tersebut dalam penilaiannya sensitif atau tidak. Daftar pertanyaan tidak hanya dapat mempengaruhi responden tetapi juga pewawancara. Ada kalanya bagian tertentu dari daftar pertanyaan sulit disampaikan ataupun sangat sensitif untuk ditanyakan. Sekali lagi teman-teman, dalam pelatihan hal-hal seperti ini harus diulas secara detail dengan calon pewawancara. Terkait dengan situasi wawancara, yang dimaksudkan di sini adalah situasi yang timbul karena faktor-faktor waktu, tempat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya. Teman-teman harus mencermati situasi tersebut karena akan sangat mempengaruhi hasil dari wawancara. Nah, teman-teman, jika kita menggunakan tenaga tambahan di luar diri kita sendiri untuk melakukan wawancara, maka penting untuk diingat bahwa peranan pewawancara itu sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Meskipun kita selaku peneliti telah membuat daftar pertanyaan yang sempurna, kuncinya tetap terletak pada para pewawancara. Teman-teman perlu mengingat hal-hal berikut ketika kita merekrut dan melatih para pewawancara. Dapatkah mereka menciptakan hubungan baik dengan responden sehingga wawancara berjalan lancar? Dapatkah mereka menyampaikan semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan kepada responden dengan baik dan tepat? Dapatkah mereka mencatat semua jawaban lisan dari responden dengan teliti dan jelas maksudnya? Kemudian dapatkah mereka menggali tambahan informasi dengan menyampaikan pertanyaan yang tepat dan netral apabila jawaban responden tidak jelas? Nah, sikap yang simpatik atau kesan yang baik yang diberikan oleh pewawancara itu sangat penting. Sejumlah pengalaman di lapangan mengajarkan saya bahwa untuk mencapai hasil yang baik dalam pengumpulan data, kesan yang positif ini seringkali lebih penting daripada keterangan tujuan ilmiah dari penelitian yang biasanya kita ajukan pada permulaan wawancara. Kemudian bahasan selanjutnya tentang wawancara adalah soal jawaban tidak tahu. Kita sering sekali menjumpai jawaban ini di lapangan. Nah, jika mendapat jawaban seperti ini dari responden, kita perlu berhati-hati. Sebaiknya sebagai pewawancara, kita tidak buru-buru meninggalkan pertanyaan itu dan pindah ke pertanyaan lain. Jawaban tidak tahu perlu mendapat perhatian karena jawaban ini dapat mengandung bermacam-macam arti, seperti responden tidak mengerti pertanyaan peneliti sehingga untuk menghindari jawaban tidak mengerti, ia menjawab tidak tahu. Kedua, responden sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman atau dia tidak enak membuat pewawancara menunggu, ia memilih untuk menjawab tidak tahu. Lalu pertanyaan bersifat personal yang mengganggu privasi responden sehingga jawaban tidak tahu dianggap lebih aman oleh responden. Atau yang terakhir, ya responden betul-betul tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tetapi ini menjadi tugas pewawancara untuk mengamati responden dengan cermat. Benarkah responden tidak tahu atau ada hal-hal lain di balik pikirannya? Nah, dalam situasi ini, pewawancara sebaiknya menunggu sejenak. Biarkan responden berpikir. Cara ini termasuk teknik menggali lebih dalam yang kita kenal sebagai silent probe. Atau pewawancara dapat mengulang pertanyaan kembali agar lebih yakin dengan jawaban responden. Nah, terakhir dalam bahasan kita adalah focus group discussion. Teman-teman, pelaksanaan FGD pada praktiknya dilakukan dengan cara diskusi di mana satu orang berperan sebagai moderator. Moderator bisa berasal dari kalangan peneliti sendiri atau kita juga bisa rekrut dari luar yang mengajukan pertanyaan tanpa mengintervensi jawaban setiap partisipan. Perdebatan antar partisipan biasanya terjadi selama proses FGD ini. Nah, di sini peneliti bisa mengambil data dari substansi apa yang diperdebatkan dan juga proses bagaimana perdebatan itu berlangsung.
Metode ini juga menjadi penting untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti. Jadi dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan memperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Namun teman-teman, data yang diperoleh dari FGD memang memiliki tingkat kesulitan tinggi yang untuk dianalisis. Untuk itu, teman-teman perlu lebih teliti dan lebih cermat dalam menganalisis hasil dari FGD. Baik teman-teman, itulah bahasan kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran tentang metode mana yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian teman-teman. Sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik tertentu. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.